Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kita masih diperkenankan untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. 16 hari sudah di tahun 2022 kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih diberikan sukacita oleh Tuhan, dan kita masih bersama-sama belajar untuk kita lebih memahami firman Tuhan, dan kita bersama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ada sukacita di hati Bapak Ibu saudara-saudari semua? Puji Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang berbahagialah. Jadi hati kita pun harus selalu berbahagia di dalam Tuhan. Hati kita pun harus selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita, dan hanya Tuhanlah sumber pengharapan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa sampai pada saat hari ini. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 Injil di dalam Perjanjian Baru berisi catatan tentang hidup dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius ditempatkan sebagai Injil yang pertama. Penempatan tersebut bukan karena tulisan-tulisan dalam Injil Matius lebih tua dari Injil yang lain, sebab Injil yang tertua adalah Injil Markus. Sementara Injil Matius ditempatkan di awal karena Injil Matius yang paling teratur, yang menggabungkan hukum-hukum dasar kerajaan Allah dengan peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, serta pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Dan kita pasti tahu bahwa Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 dikenal sebagai khotbah Yesus di bukit, yang diucapkan Tuhan Yesus pada pertama ia tampil sebagai Mesias. Jika kita membaca pasal sebelumnya, yaitu Matius 4 ayat 23 sampai 25, di situ diceritakan bahwa tersiar kabar tentang Yesus, maka banyak orang dengan kesensaraannya masing-masing dan berbagai penjuru orang-orang berdatangan hendak menemui Yesus. Dan mereka yang datang kepada Tuhan Yesus adalah mereka yang datang dari berbagai latar belakang dengan membawa pergumulan yang berbeda, antara lain rindu mendapat kesembuhan dan penguatan iman dalam iman, dan kesehatan jasmani dan rohani. Lalu apa yang diperbuat Tuhan Yesus setelah melihat orang banyak itu? Ayat 1 dari Matius pasal 5 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu dan dibelah hatinya, sebab hatinya penuh belas kasihan. Artinya Tuhan Yesus mengetahui apa yang diperlukan oleh orang banyak itu. Yang diperlukan oleh orang banyak itu adalah Injil, kabar sukacita, yang menolong orang banyak itu dari berbagai kesusahan, penyakit, dosa, serta kuasa setan dan maut. Mereka memerlukan pengajaran tentang hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus naik ke atas bukit di Galilea, di dekat kota Firaun, di dekat kota Kapernaum, lalu berbicara
dan mengajar mereka. Dalam mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana sikap hidup orang percaya. Pengajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan kata berbahagialah. Kata berbahagialah yang dipakai di sini mengandung arti bahwa Allah berkenan memberi berkat. Apakah kita semua ingin berbahagia? Puji Tuhan. Kalau kita ingin berbahagia, maka kita akan menerima berkat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita pasti mau Allah berkenan memberi berkat kepada kita, atau kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Bagi Yesus ini adalah kerinduan yang penting. Karena itu Yesus tekankan berulang-ulang sebanyak 9 kali dalam ucapan bahagia ini, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Karena ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus pada pasal 5 berbeda dengan pengajaran yang disampaikan para guru atau ahli-ahli Taurat di zaman itu, bahwa keselamatan akan didapat jika seseorang melakukan kebaikan dan keselamatan harus diupayakan sendiri. Pemahaman itu sudah tertanam pada pemikiran orang banyak itu, karena ajaran tersebut disampaikan secara turun-temurun. Menurut pengajaran tersebut, orang lain tidak akan mampu melakukan kebaikan serta tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, maka mereka berbahagia. Berbahagia karena kesombongan dan keangkuhan mereka dikalahkan oleh kekayaan, kemurahan, kasih Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bahagia yang pertama yang diucapkan Tuhan Yesus pada ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kata miskin yang dipakai pada ayat 3 adalah dari kata Yunani, yaitu patros, yang berarti orang yang tidak dapat bertindak apa-apa dari dirinya sendiri. Ini mencakup baik jasmani maupun rohani. Nah, kata miskin di hadapan Allah ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, miskin di hadapan Allah adalah sikap yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sikap yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, misalnya keberhasilan dan kesuksesan dalam hal apapun itu adalah karena campur tangan Tuhan. Kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan, kesehatan, dan kekuatan adalah karena kebaikan dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan berharap kepada Tuhan, karena miskin di hadapan Allah membuat kita mengakui ketidaklayakan diri kita dan sepenuhnya mau bergantung pada anugerah Allah. Kedua, miskin di hadapan Allah berarti tidak memberi tempat di hati bagi harta lain selain kasih Tuhan. Tidak memberi tempat di hati bagi harta lain selain kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Jadi miskin di hadapan Allah
tetapi kita tidak boleh memberi hati pada uang. Kita bisa bersama-sama melihat kitab Ibrani. Mari kita buka sama-sama kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang ada pada kita. Tuhan akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan melimpahkan segala berkat-berkat bagi kita. Asal kita tetap hidup di dalam Tuhan, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada uang. Karena zaman sekarang orang berkata uanglah segala-galanya, yang bisa membeli apapun, yang bisa membeli jabatan, yang bisa membeli kedudukan, yang bisa membeli segala-galanya. Tetapi uang tidak bisa membeli kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memiliki harta benda, tetapi kita tidak menjadi budak dari harta benda itu. Karena firman Tuhan katakan di Injil Matius 6 ayat yang ke-21. Mari kita sama-sama membukanya. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak berfokus kepada harta benda kita, kepada uang yang kita miliki, tetapi fokuslah hanya kepada Tuhan saja. Ketiga, miskin di hadapan Tuhan berarti fokus kehidupan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi fokus kehidupan kita adalah kepada sesama. Hidup kita harus memberi dampak positif bagi orang lain. Untuk menjadi bahagia ternyata bukan pada apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita peroleh, melainkan sikap kita terhadap Tuhan dan sesama. Hanya dengan demikianlah kita disebut sebagai orang-orang yang punya kerajaan surga. Sungguh luar biasa kalau kita menjadi bahagia di dalam kerajaan surga. Di sana tidak ada ratap, tangis, kesedihan, kedukaan, tetapi yang ada kebahagiaan dan sukacita yang tidak bisa kita rasakan di dunia ini. Kelak kalau kita sampai dan hidup di dalam kerajaan surga, kita akan merasakan hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bahagia yang kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ada di ayat keempat. Ayat yang keempat yang mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita yang dimaksud dalam ucapan bahagia ini terkait dengan kerajaan Allah dan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Pada ucapan bahagia di ayat 4 ini, Tuhan Yesus
mengutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan bahwa Mesias akan datang untuk menghibur semua orang yang berkabut dan menggantikan semua tanda kedukaan dengan sukacita yang melimpah. Mereka yang datang berkabung di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 adalah bangsa Yehuda yang sedang merenungkan pembuangan ke Babel. Ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat membuat mereka dibuang oleh Tuhan dari tanah perjanjian. Mereka dalam keadaan sengsara, remuk hati, tertawa, dan terkurung akibat dosa-dosa mereka. Itulah kedukaan mereka, berduka karena dosa, kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Bukan hanya dosa kita sendiri yang perlu ditangisi, kita juga sepatutnya meratapi begitu banyak dosa lain di dalam dunia. Begitu banyak orang yang melakukan dan membanggakan dosa mereka. Bahkan mereka memandang dosa sebagai kenikmatan. Pemazmur dengan sedih berkata, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Kita juga sebagai orang-orang percaya sepatutnya kita juga harus bersedih ketika kita melanggar dari kitab-kitab Tuhan dan kita mengikuti keinginan dari kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita semua diingatkan untuk tidak bertelut di dalam dosa, tetapi kita kembali ke jalan Tuhan untuk selalu merenungkan firman Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan yang kita jalani. Siapa saja yang berduka seperti ini, entah karena dosanya sendiri atau dosa orang lain, ia akan dihibur karena Allah yang akan memberikan penghiburan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengharapkan agar kita semua yang mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini memahami artinya menjadi pengikut Yesus dan tentang hal masuk kerajaan Allah, bahwa hal kerajaan Allah umat dituntut untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak menawarkan kemudahan, karena dalam kehidupan yang ada di dalam dunia ini pasti ada pergumulan dan tantangan. Beriman kepada Tuhan Yesus tidak berarti kita bebas dari penderitaan, tetapi ada janji Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesengsaraan, kita dalam pergumulan. Tuhan selalu membimbing kita, menuntun kita, dan Tuhan akan memberi kelepasan bagi kita ketika kita mengalami pergumulan yang berat, sakit, penyakit, atau kesedihan, ditinggal orang-orang yang kita kasihi, atau gagal dalam usaha yang kita jalani. Jangan putus asa, kita tetap berpegang hanya kepada Tuhan yang memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada kita semua tentang nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan Allah. Nilai-nilai kehidupan itu mengajar kita semua sebagai orang-orang percaya bahwa keselamatan diperoleh bukan dari upaya manusia, tetapi dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan.
Itulah sebabnya umat Tuhan harus menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang menolong dan memulihkan kondisi apapun yang dialami oleh orang percaya. Sehingga pemahaman tentang Tuhan Yesus yang menolong dan memulihkan membuat kita semakin percaya bahwa dalam duka ada sukacita, dalam penderitaan ada pembebasan, dan dalam keputusasaan ada pengharapan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Marilah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup taat pada firman-Nya. Firman Tuhanlah yang akan mengarahkan hidup kita pada kebenaran. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Karena kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Walaupun dunia menjanjikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dunia berikan adalah semu. Sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan atau tidak? Dan apakah kita mau hidup di dalam kebahagiaan sejati bersama Tuhan atau kebahagiaan semu yang dunia berikan? Jawabannya ada di dalam pribadi kita masing-masing. Kita tinggal memilih ikut Tuhan atau ikut dunia. Kita harus memantapkan hati kita, dan kita sendirilah yang akan memilih. Kalau kita ingin berbahagia, pilih Tuhan. Tetapi kalau kita ingin sengsara, dunia lain yang kita pilih. Tinggal ibu bapak, saudara-saudari memilih yang mana. Tuhan Yesus sendiri sudah menawarkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita sendirilah yang bisa memilihnya. Milih dunia atau milih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.